keberangkatan dari tanah air sebanyak 286 kloter dengan 110.848 jemaah dan 1.141 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. PPIH Arab Saudi telah mengingatkan secara langsung kepada jemaah untuk kemudian melepaskan pakaian dalam dan sepatu sesuai ketentuan ihram. Bagi jemaah yang kemudian masih menggunakan sepatu, PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara juga telah menyiapkan sandal untuk kemudian bisa digunakan oleh jemaah. Kami telah meminta kepada Ketua PPIH Embarkasi agar memandu jemaah untuk kemudian mengenakan pakaian ihram dan sandal sejak dari embarkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia dan keluarga yang menyaksikan. Kami hari ini akan menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana hari ini Jumat 8 Mei 2026 dengan fokus utama yang akan kami sampaikan pada penguatan layanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-18 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, proses pemberangkatan, kedatangan, pelayanan ibadah, kesehatan, serta pergerakan jamaah berjalan dengan lancar, tertib, dan terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Dan berdasarkan data hingga Kamis 7 Mei 2026, operasional penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan dengan baik dan juga terkendali. Data-data yang kami peroleh dari sisi keberangkatan dari tanah air sebanyak 286 kloter dengan 110.848 jemaah dan 1.141 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, dari sisi kedatangan di Madinah tercatat 267 kloter dengan 103.731 jemaah dan 1.065 petugas yang telah tiba dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Sementara pergerakan jamaah dari Madinah menuju ke Mekah ini juga alhamdulillah berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini data yang kami peroleh ada 131 kloter dengan 50.824 jemaah dan 524 petugas telah tiba di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan mempersiapkan diri tentunya menuju puncak ibadah haji. Selain itu, sebanyak 9 kloter dengan 3.459 jemaah dan 36 petugas telah tiba di Jeddah sebagai bagian dari pemberangkatan jemaah. Di gelombang kedua jemaah haji Indonesia saat ini telah mulai dan tiba di Arab Saudi melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah. Dalam proses kedatangan tersebut, masih ditemukan ternyata ada sejumlah jamaah yang mengenakan pakaian ihram, namun masih menggunakan pakaian dalam, kemudian sepatu serta belum berniat ihram saat tiba di Bandara Jeddah. PPIH Arab Saudi telah mengingatkan secara langsung kepada jemaah untuk kemudian melepaskan pakaian dalam dan sepatu sesuai ketentuan ihram. Bagi jemaah yang kemudian masih menggunakan sepatu, PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara juga telah menyiapkan sandal untuk kemudian bisa digunakan oleh jemaah. Kami telah meminta kepada Ketua PPIH Embarkasi agar memandu jemaah untuk kemudian mengenakan pakaian ihram dan sandal sejak dari embarkasi. Pembimbing ibadah kloter juga akan membimbing jemaah untuk kemudian berniat ihram. Jadi kami kembali mengingatkan kepada jemaah haji gelombang kedua agar dapat mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi untuk nantinya bisa mempermudah proses keberangkatan dari Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Seluruh proses ini dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan juga kemudian keselamatan bagi jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami kemudian juga ingin turut menyampaikan perkembangan layanan bimbingan ibadah yang terus diperkuat oleh PPIH Arab Saudi sebagai bagian dari upaya memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah secara benar, tertib, aman, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Hingga saat ini, total tasreh atau izin masuk Raudhah yang telah diterima oleh PPIH Daerah Kerja Madinah sebanyak 39 jemaah.
Pada tanggal 7 Mei 2026 kemarin juga kembali terbit sebanyak 888 tasreh untuk jemaah Indonesia, dan saat ini penggunaan tasreh atau izin masuk Raudhah kami prioritaskan bagi jemaah lansia, disabilitas, dan rentan. Kami menghimbau kemudian kepada jemaah agar menggunakan aplikasi Nusuk untuk mengakses layanan masuk ke Raudhah Masjid Nabawi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, tenang saja, petugas bimbingan ibadah juga terus memberikan edukasi kepada jemaah terkait larangan ihram, diantaranya bagi jemaah pria yang masih menggunakan sepatu atau sandal semi sepatu, kemudian bagi jemaah wanita yang masih menggunakan masker saat berihram. Layanan konsultasi ibadah ini juga terus diberikan kepada jemaah, khususnya terkait dengan pelaksanaan umroh sunnah setelah umroh wajib dijalankan. Petugas bimbingan ibadah terus siaga memberikan pendampingan penuh maupun visitasi bagi jemaah yang sakit di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, termasuk panduan niat ihram istiraj sebelum jemaah diberangkatkan menuju ke Mekah. Selain itu, petugas juga terus melakukan visitasi, kemudian edukasi, bahkan juga pembinaan ibadah secara langsung yang berada di sektor-sektor pelayanan maupun juga di fasilitas kesehatan. Layanan bimbingan ibadah ini tentu menjadi bagian penting dalam memastikan jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik sekaligus menjaga kesiapan fisik dan spiritual menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Bapak dan Ibu sekalian, turut kami sampaikan dari sisi layanan kesehatan. Menurut laporan yang kami terima, total jemaah yang berawat jalan sebanyak 17.301 orang. Untuk jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia sebanyak 161 orang, dan total jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 311 orang, dan hingga saat ini sebanyak 82 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Kami juga turut menyampaikan data jemaah yang wafat di Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada hari Kamis 7 Mei 2026 terdapat 4 jemaah yang wafat, yaitu atas nama Misno Iro Karso, jemaah laki-laki dari kloter JKG 9 asal Kabupaten Timur Lampung. ABD Wahid, jemaah laki-laki dari kloter SUB 7 asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Fajar Puja Sasmita, jemaah laki-laki dari kloter SUB 11 asal Kota Balang, Jawa Timur. Amit Asim, jemaah laki-laki dari kloter KJT 9 asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehingga dengan demikian, saat ini total jemaah wafat sebanyak 16 orang. Adapun penyebab wafat yang paling banyak adalah penyumbatan pembuluh darah ke jantung dan radang paru-paru. Kami menyampaikan kabar duka ini dengan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai bagian tentunya dari upaya kita menjaga kesehatan selama di Arab Saudi, kami menghimbau seluruh jemaah untuk mengatur aktivitas ibadah sesuai dengan kemampuan fisik, menghindari kelelahan dengan istirahat yang cukup, dan juga tentunya mengkonsumsi air secara cukup untuk mencegah dehidrasi, minimal 3 hingga 4 teguk setiap 10 menit sekali. Kemudian menggunakan pelindung diri seperti payung, topi, dan alas kaki yang nyaman, serta segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Karena saat ini suhu di Madinah dan Mekah berkisar antara 38 hingga 41 derajat Celcius. Jadi kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik ini menjadi yang sangat penting dan juga yang paling utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah tertib dan mematuhi arahan petugas hingga saat ini. Terima kasih banyak. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Ketua Regu, Ketua Rombongan, pembimbing KBIHU, serta seluruh petugas haji yang hingga kini terus bekerja dengan penuh dedikasi dalam melayani jemaah. Karena kolaborasi, kepatuhan, dan kesadaran bersama ini jadi kunci utama kita dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan lancar. Para jemaah yang kami hormati, mari kita sama-sama prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kehusyukan dalam beribadah.
Jangan pernah berangkat haji tanpa visa haji resmi. Fokuskan tenaga, hati, dan niat kita untuk menghadapi puncak ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, perlindungan dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia serta menjadikan ibadah hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.